nanti ada sanksinya, dan yang paling fatalnya lagi perjalanan ibadahnya terhambat. Jangan sampai kita afwan merakedeweng kalau bahasa Sunda mah ya. Sudah tertulis jelas di sana larangan, tapi tetap masih dilakukan, dan parahnya lagi sering menganggap sampai di sini kita asal-asalan dan sembarangan. Cek bahasa Sunda mah kumaha aing, di mana ada pemuda Indonesia yang nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Al-Bahar, dan Masya Allah Tabarakallah, pelataran Masjidil Haram saat ini agak longgar, kosong melompong nih segini ya. Tapi bukan hal yang tidak mungkin dalam waktu singkat ke depan lokasi ini bakalan kembali dipenuhi, dipadati oleh jemaah haji dari berbagai macam negara, termasuk juga dari tanah air kita, Indonesia. Nah, dibalik kehebohan persiapan keberangkatan jemaah haji, ada beberapa hal penting terkait dengan pelaturan yang sering diabaikan oleh jemaah. Sekarang saya mau nge-share apa aja, pokoknya ikuti terus. Dan Masya Allah Tabarakallah, di tiang lampu Masjidil Haram sudah dituliskan, digambarkan. Yang pertama gambar tangan seperti itu, kemudian handphone dengan ring yang keras, kemudian handbag yang size-nya lebih besar, kemudian buang sampah sembarangan. Dan di sebelah sini juga tertulis ada bawa sepeda ya. Nah, kemudian kamera action. Kamera action itu benar-benar tidak boleh, dan kemudian di bawahnya ada rokok. Rokok itu dilarang keras. Nah, di samping sebelah sininya pun sama dicantumkan, tapi ya itu doang ya, sama seperti yang di depan. Nah, terkait dengan itu semua, yang pertama tadi tidak boleh minta-minta, ngemis-ngemis gitu maksudnya ya, ngemis-ngemis yang berlebihan, terkecuali minta pertolongan, itu aja. Karena pasti sahabat Al-Bahar juga banyak yang tahu di Masjidil Haram suka ada banyak oknum yang memaksa gitu ya, tapi itu mustahil dilakukan oleh jemaah Indonesia. Biasanya jemaah luar Indonesia yang melakukan hal itu. Nah, tapi nggak apa-apa, tetap kita himbau aja. Nah, lalu kemudian terkait dengan kamera action tadi, ini seringkali kita abaikan ya, dan sering kita anggap sepele. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu saya temukan ya. Jemaah sudah kita sampaikan terkait dengan larangan-larangan, tapi sering diabaikan dan melakukan, akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dalam perjalanan ibadah ya. Karena memang efeknya, problemnya bagi jemaah yang ketahuan melanggar aturan itu, nanti ada sanksinya, dan yang paling fatalnya lagi perjalanan ibadahnya terhambat gitu ya. Jadi kamera action seperti apa? Kamera action seperti GoPro, DSLR dan yang lain sebagainya, terkecuali kamera HP gitu. Kalau kamera HP insya Allah diperbolehkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita afwan merakedeweng kalau bahasa Sunda mah ya. Sudah tertulis jelas di sana larangan, tapi tetap masih dilakukan, dan parahnya lagi sering menganggap sepele, mentang-mentang kita di Indonesia punya pangkat, derajat, kedudukan yang tinggi, sampai di sini kita asal-asalan dan sembarangan. Cek bahasa Sunda mah kumaha aing, itu tidak boleh ya. Naudzubillah, insya Allah hal-hal itu tidak dilakukan oleh sahabat Al-Bahar, karena saya yakin banget sahabat Al-Bahar semuanya jauh lebih paham, lebih ngerti terkait dengan hal-hal itu semua. Nah, sahabat Al-Bahar, sebelum kita lanjut ceritakan, kita spill dulu situasi embahnya jam yang sekarang menunjukkan jam 8:20 ya pagi hari.
Dan di saat pagi hari seperti sekarang, temperaturnya udah mulai lumayan anget, sehingga terlihat Masya Allah mataharinya bersinar kencang ya. Allahu Akbar. Dan pantulan cahaya dari keramik putih Masjidil Haram benar-benar membuat pandangan kita silau. Makanya ini juga akan saya himbau, gunakan kacamata hitam ketika kita di Mekah. Sekali lagi saya sampaikan, kacamata hitam yang saya gunakan ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Kalau untuk menambah kecakapan udah pasti ya. Tapi yang paling penting untuk saya menangkal cuaca atau sinar terhadap pandangan kita, seperti itu. Dan sekali lagi untuk situasi dan kondisinya di pelataran Masjidil Haram segini tuh longgar ya, kategorinya longgar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pada saat bulan suci Ramadan kemarin, 24 jam pagi hari, siang hari, sore hari, apalagi malam hari full padat merayap. Makanya sekarang ini kategorinya kategori longgar. Tapi sekali lagi, dalam waktu singkat ke depan, jemaah haji dari berbagai macam negara bakalan full padat merayap di setiap titik lokasi pelataran Masjidil Haram, bahkan sampai ke pojokan sudutan kota Mekah, bergambar dari beberapa tahun musim haji sebelumnya. Mudah-mudahan semua jemaah haji, calon jemaah haji dilancarkan proses perjalanannya, diberikan kesehatan tentunya, dan lancar pelaksanaan ibadahnya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Buat sahabat El Bahar yang belum dapat antrian haji, mudah-mudahan secepatnya dapat kuotanya ya, dan dilancarkan rezekinya, tentu sehat walafiat. Sampai di Mekah lancar pelaksanaan ibadahnya dan bertambah berkah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua tadi terkait dengan kamera action ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tas besar, handbag yang size-nya lebih besar? Tidak boleh karena mengganggu aktivitas jemaah. Situasinya kan padat merayap, berdesak-desakan, berdempek-dempean gitu ya. Kalau kita bawa tas size-nya yang lebih besar, ya udah pasti dong ya mengganggu space jemaah ketika melaksanakan ibadah. Dan ribet juga sih ya kalau kita memaksakan bawa tas yang size-nya lebih besar. Tas yang lebih besar, nah seperti ini katakanlah nih ya, sekaligus itu bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Pada saat kita mau tawaf atau mau sholat saja, itu pasti ada pemeriksaan, dicek terlebih dahulu. Apalagi yang bawanya ibu-ibu, ada petugas khusus di pintu Masjidil Haram yang akan ngecek apa aja isi dalam tas yang size-nya besar yang kita bawa, seperti itu ya. Makanya usahakan bawa tas yang kecil saja ya, untuk barang-barang yang penting. Kemudian yang terpenting, tas itu kita gunakan biasanya yang sudah disediakan oleh agent travel ya, atau KBIH. Usahakan itu hanya untuk masukin sendal pada saat kita di dalam Masjidil Haram saja, seperti itu. Karena lebih daripada itu agak khawatir juga. Yang paling khawatirnya jemaah kan nggak paham kondisinya, nggak paham situasinya, nggak paham bahasanya. Nah, itu salah satu hal yang sedikit menyebabkan problem yang berlebihan. Makanya sebelum itu terjadi, saya himbau sekali lagi, jangan sampai hal-hal itu semua dianggap sepele. Alhamdulillah ya, khawatir kita lagi nasibnya lagi kurang baik, seperti itu. Dan sahabat El Bahar, tidak terasa kita sudah sampai di depan WC number 6 ya, lokasi terpopuler, lokasi terlegend juga di antara lokasi-lokasi yang lain seperti WC number 3 juga ya.
Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian yang lainnya bawa sepeda, ya nggak mungkin bawa sepeda masuk ke Masjidil Haram, nggak mungkin, terkecuali dalam perjalanan. Ada yang sedang on fire, sedang viral sepanjang perjalanan ya, dimana ada pemuda Indonesia yang nekat ke Mekah bawa sepeda. Sebentar, kita gagal fokus dengan pergerakan jemaah yang menuju ke depan sana sepertinya untuk melanjutkan atau menyelesaikan rangkaian tawafnya ya. Itu jemaah dari luar Indonesia. Dan sementara sekali lagi kita sepil, posisi kita di depan Darul Tauhid Intercontinental, hotel terpopuler, jadi rebutan para sultan. Allah Akbar. Dan kemudian tadi ada apa lagi ya yang tertulis di tiang-tiang lampu Masjidil Haram? Yang pertama tadi ada, oh iya, rokok. Bagi para pecinta rokok, ini penting, jangan sampai diabaikan ya. Jangan sampai karena kita sudah terbiasa ngerokok, jangan sampai masuk ke Masjidil Haram kita ngerokok. Bahkan bawa rokok pun harusnya sih jangan dilakukan ya. Tapi insya Allah kalau cuman bawa doang mah nggak masalah. Yang paling penting itu jangan ngerokok di pelataran Masjidil Haram, apalagi di dalam. Sebentar sahabat Al-Bahar, kita gagal fokus dengan pergerakan jemaah Indonesia yang menuju ke arah depan sana ya tuh, Masya Allah. Sepanjang pelataran jemaah Indonesia, memang jemaah umroh khususnya dari berbagai macam negara masih banyak yang belum pulang dari Mekah ya, karena memang musim-musim sekarang nih nyambung antara jemaah umroh dan jemaah haji. Nanti jemaah umroh masih di sini, jemaah haji udah datang gitu ya. Baru nanti jemaah haji datang semua, jemaah umroh baru bersih dari dua tanah suci Mekah dan juga Madinah, seperti itu. Jadi jangan heran buat sahabat Al-Bahar. Lalu kemudian tadi masalah rokok ya. Masalah rokok juga banyak sekali kita temukan ya. Itu saya akui memang kalau masalah rokok tuh jemaah Indonesia biasanya, entah itu karena tidak tahu, entah itu karena sengaja, wallahu alam bishawab, nggak tahu. Yang jelas sering kali kita temukan jemaah Indonesia yang tiba-tiba di tempat sa'i ngerokok, yang tiba-tiba di pelataran Masjidil Haram ngerokok. Padahal itu ada sanksinya, ada dendanya loh, 200 real. Tapi karena berhubung jemaah, jadi kadang-kadang dimaklumi aja, alhamdulillah ya. Masih ada sisi positifnya nilai untuk jemaah. Tapi kalau udah dilakukan sama mukimin, orang yang tinggal di Mekah seperti saya misalkan, itu mau nggak mau ada sanksinya, denda 200 real itu. Nah, sebelum itu terjadi kepada jemaah, saya ceritakan itu tadi, mudah-mudahan jadi himbauan buat seluruh sahabat Al-Bahar agar perjalanan ibadahnya lancar tanpa ada hambatan sekecil apapun, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya ada apa lagi tadi ya? Handbag yang besar, terus sepeda, kamera action, rokok, minta-minta tadi itu ya. Kemudian HP tidak boleh suaranya terlalu keras ya. Jadi usahakan bawa HP itu penting dan diharuskan ketika masuk ke Masjidil Haram. Tapi perhatikan nada deringnya jangan berlebihan. Usahakan getar saja, karena benar-benar dampaknya itu luar biasa itu kalau kita bawa HP kemudian tiba-tiba lagi sholat berdering dengan keras, apalagi lagi tawaf, itu benar-benar mengganggu ketenangan, kenyamanan jemaah lain yang sedang
ibadah. Dan kita sendiri pun yang bawa HP-nya, kalau terjadi kepada diri kita itu bakalan malu saya rasa ya. Makanya sebelum terjadi saya ingatkan jangan sampai HP-nya berdering dengan suara lantang dan keras seperti itu ya. Nah, yang terakhir, yang paling penting, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Contoh nih, kita kan mau minum air jam-jam ya. Bismillah, saya wakili nih sahabat El Bahar minum air jam-jam ya. Bismillah. Sudah saya wakili, mudah-mudahan dengan minum air jam-jam ini menambah kesehatan bagi tubuh saya, dan yang paling penting lagi mudah-mudahan bisa menambah speaking public saya jauh lebih fasih, supaya apa yang saya sampaikan di setiap video-video saya mudah dimengerti oleh sahabat El Bahar, dan mudah-mudahan sahabat El Bahar bisa merasakan juga ya air jam-jam yang saya minum. Dan sekali lagi yang paling penting, setelah kita minum itu jangan buang cup atau gelasnya ini sembarangan. Buang pada tempatnya yang sudah disediakan seperti ini. Tuh. Karena kalau situasinya ramai, padat, merayap di pelataran Masjidil Haram, tidak sedikit jemaah yang buang sampah sembarangan, bergeletakan di mana saja ya. Padahal tong sampah di setiap sudut pelataran Masjidil Haram disediakan seperti ini. Apa susahnya kita buang sampah sembarangan? Buang sampah pada tempatnya gitu ya. Jangan sampai dilakukan oleh sahabat El Bahar. Buang sampah pada tempatnya. Karena selain daripada mengotori pelataran Masjidil Haram, nilainya kurang bagus ya. Kurang bagus, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita buang sampah sembarangan. Padahal oke lah, sampahnya hanya sekedar gelas plastik saja ya, tapi kita bergambar dari itu, dari gelas plastik saja sudah nilainya jelek, apalagi buang sampah yang lebih daripada gelas plastik seperti itu ya. Dan baiklah sahabat El Bahar, saya rasa itu aja dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa hal yang tidak boleh diabaikan oleh sahabat El Bahar terkait dengan pelaturan di Masjidil Haram. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah, tapi insya Allah kalau sahabat El Bahar berminat, di next video kita ceritakan ya. Sementara yang ini kita akhiri dulu. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci, jalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.